Tes satu. Tes satu dicoba. Tes satu dicoba. Tes satu dicoba. Selamat malam semuanya. Kita bersyukur bisa kembali datang untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Judul pembahasan kita pada malam hari ini yaitu hidup bersama suami istri. Hidup bersama suami istri. Nah, sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur malam hari ini kami bisa datang kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan untuk bisa kami mengerti firman-Mu dan kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana istri harus bersikap kepada suami. Dan sebaliknya juga bagaimana suami harus bersikap
dengan istri. Nah, sebelumnya kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana sikap seorang hamba kepada tuannya. Dan sekarang firman Tuhan berbicara tentang sikap seorang istri kepada suaminya. Nah, di ayat yang pertama dikatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, pertama-tama Rasul Petrus menasihati para istri. Bagaimana mereka harus berperilaku kepada suami. Mengapa istri yang paling pertama dinasihati di sini? Karena kita melihat sebelumnya Petrus menasihati para hamba. Jadi mulai dari yang bawah. Nah, di sini juga Petrus menasihati para istri sebagai orang nomor 2 di dalam rumah tangga. Nah, di sini dikatakan bahwa istri-istri tidak hanya kepada seorang yang dituju di sini, tetapi kepada semua perempuan yang telah menjadi istri. Mereka harus tunduk kepada suami. Tunduk artinya apa? Mereka harus mau dengar. Mereka harus mau melakukan apa yang dikatakan oleh suami. Mereka harus memberikan diri mereka dipimpin oleh suami. Bukan sebaliknya, melawan ataupun mau menguasai suami. Setiap apa yang dikatakan oleh suami, langsung dia bantah, dia sangkal, dia tidak terima suaminya memimpin dia. Nah, sikap ini tidak benar. Yang benar adalah istri harus tunduk kepada suami. Ya. Tuhan menciptakan di dalam rumah tangga suami istri memiliki peranan masing-masing, memiliki status masing-masing. Nah, istri peranannya adalah sebagai penolong yang akan mendukung suaminya, bukan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Jadi dalam berhubungan atau berperilaku terhadap suami, para istri harus memiliki sikap mau tunduk terhadap suaminya. Bukan suka melawan ataupun mau menjadikan suaminya sebagai bawahannya. Tidak. Bukan istri yang memimpin. Tuhan tidak menciptakan istri posisinya sebagai pemimpin. Tidak. Istri posisinya adalah sebagai penolong. Yang memimpin keluarga adalah suami. Maka ini ditetapkan oleh Tuhan dan para istri harus menerima ketetapan Tuhan ini. Karena banyak para istri sekarang mereka tidak mau tunduk kepada suaminya. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah, kita harus menerima ketetapan Tuhan ini. Kita harus tunduk kepada suami kita. Apa yang dikatakan oleh suami, kalau dipimpin oleh suami, kita mau dengar. Bahkan di sini dikatakan, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bahkan kalau seandainya suaminya adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, ataupun seorang yang mengabaikan firman Tuhan, maka istri juga tidak boleh menjadikan alasan untuk tidak tunduk kepada suaminya. Kalau kita melihat cerita sebelumnya, firman Tuhan berbicara kepada para hamba
Mereka harus tunduk kepada tuannya, meskipun tuannya adalah seorang yang bengis, seorang yang tidak mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat kesaksian orang Kristen. Oh, inilah orang Kristen, tetap baik, tidak tergantung kepada keadaan atau situasi perilaku orang lain. Apa yang menjadi peranannya, maka dia harus melakukan seperti demikian. Nah, di sini juga para istri, meskipun suami kita adalah seorang yang dimana belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, ataupun mungkin dia adalah orang yang mengabaikan firman Tuhan, tidak boleh jadikan alasan kalau begitu saya tidak mau tunduk kepada suami saya ini, ya. Saya tidak mau menghormati dia. Tidak boleh jadikan alasan seperti demikian. Tetapi tetap harus tunduk. Karena ada efeknya. Dikatakan di sini, jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kalau istri, ya, sebagai orang Kristen, tetap tunduk kepada suaminya. Walaupun suaminya bukan orang yang mengenal Tuhan, tapi melalui sikap istrinya ini, melalui kelakuannya, dalam kehidupan sehari-hari yang baik, yang menghormati suaminya, maka itu bisa menjadi suatu pendorong bagi suaminya untuk mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau seandainya istri kelakuannya menunjukkan kekristenan yang buruk, bagaimana suami kita yang dimana jauh daripada Tuhan bisa membuka hatinya untuk menjadi orang Kristen? Tentunya tidak akan bisa. Jadi istri harus memiliki kesaksian yang baik. Dia harus selalu menghormati suaminya, supaya suaminya melihat, oh, inilah orang Kristen ya. Dan itu dikatakan, ya, bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Tentunya tidak menjadi jaminan 100% bahwa pasti suaminya akan menjadi orang percaya ataupun orang yang jadinya mengasihi Tuhan melalui kesaksian istrinya. Tetapi bisa ada peluang atau ada pengharapan, ada kemungkinan besar kalau kesaksian istrinya dia selalu menghormati, tunduk kepada suaminya, bisa saja ataupun gampang bisa membuat suaminya terbuka hati ketika diinjili, ya, diberitakan tentang Tuhan Yesus. Dia bisa gampang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, dibandingkan dengan istri yang memiliki kesaksian yang buruk, maka kemungkinan besar suami yang tidak mengenal Tuhan itu tidak akan percaya kepada Tuhan. Tapi kalau dia menghormati suaminya, tunduk, dia menjadi saksi yang bagus, maka suaminya itu setidaknya dia akan menghargai istrinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan terlebih kalau dia membuka hati, akan gampang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, satu hal lagi yang harus kita perhatikan. Ada seorang penafsir namanya John Calvin, ya. Ini adalah salah satu tokoh reformasi yang sangat penting dalam gereja. Dia mengatakan kalau suami yang mengabaikan firman Tuhan saja, kita istri harus menghormati, harus tunduk. Terlebih-lebih suami yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, istri harus lebih-lebih lagi, ya, tunduk kepada suaminya. Kalau sama suami yang belum mengenal Tuhan ataupun mengabaikan firman Tuhan, di sini firman Tuhan jelas mengatakan harus kamu tunduk. Terlebih suami yang dimana sudah percaya kepada Tuhan, apalagi melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, maka istri harus jauh lebih sungguh-sungguh tunduk dan menghormati suaminya. Jadi ini juga pelajaran bagi kita yang sudah Kristen, ya. Suami kita Kristen, kita sendiri juga Kristen. Ya. Para istri harus lebih mengasihi suaminya kalau memang suaminya adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Kita lihat
Perkataan selanjutnya, ayatnya yang kedua. Di sini dikatakan, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, ya, kalau mereka dikatakan di sini memiliki kesaksian, ya, hidup yang bagus, tunduk kepada suami, maka mereka akan gampang, ya, dimenangkan jikalau mereka melihat, ya, dikatakan di sini kesalehan, ya, bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Memang sekali lagi tidak menjamin 100% suaminya akan langsung percaya kepada Tuhan. Tetapi akan gampang, ya, kalau mereka melihat bagaimana murni, ya, hidup istri tulus, ya, dan saleh, ya, melakukan kewajibannya sebagai istri kepada suaminya, tunduk kepada suaminya, hormat kepada suaminya. Jadi akan lebih gampang mereka mengenal Tuhan dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita melihat ayatnya yang ketiga, dikatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Nah, di sini Rasul Petrus mau menasihati para istri supaya lebih menekankan, ya, untuk menghias ataupun berjuang, ya, terhadap rohani mereka. Ya. Bukan yang paling utama yang dikerjakan bagaimana mempercantik, memperhias tubuh jasmani mereka, tapi rohani mereka tidak perhatikan, tidak mereka pelihara. Ya. Banyak perempuan atau istri-istri seperti demikian. Kalau masalah jasmani, wah, mereka memakai hal-hal yang bagaimana supaya bisa cantik. Tapi kelakuan mereka, kerohanian mereka tidak mereka perhatikan baik-baik. Nah, di sini Rasul Petrus mengatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Nah, di sini jangan salah paham, bukan berarti bahwa, ya, istri tidak boleh, ya, memakai, ya, seperti perhiasan lah, ya, ataupun pakaian yang indah. Ya. Bukan se ekstrim sekali, bukan, ya. Tetapi di sini yang dimaksud Rasul Petrus, jangan hanya kita fokus, ya, para istri jangan hanya fokus terhadap perhiasan ataupun hal-hal yang mengindahkan jasmaninya saja, tapi mengabaikan, ya, rohania. Katanya jangan, ya, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Nah, itu adalah kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bagaimana fisik, materialis adalah yang paling utama. Ya. Sekali lagi, fisik, ya, materialis itu adalah yang utama. Bagaimana mereka memperhatikan sekali rambut mereka untuk buat cantik-cantik, lalu pakai perhiasan emas yang begitu berlebihan, ya. Tapi rohani mereka itu tidak ada. Di sini Rasul Petrus menasihati para istri, perhatikan baik-baik. Ya. Untuk apa sampai kita mengutamakan, ya, jasmani, tetapi rohanian itu tidak ada. Ya. Jangan kita menunjukkan, ya, orang melihat bahwa kita itu hanya memperhatikan jasmani kita, berlebihan. Tapi rohani kita tidak mau peduli, kelakuan kita, sikap kita kepada suami itu tidak ada, tidak bagus. Ya. Nah, tetapi sebaliknya apa yang mereka harus lakukan? Dikatakan di ayatnya yang keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebaliknya, mereka harus mengutamakan yang rohania. Kalau yang lahiriah itu hanyalah sementara, binasa,
Makanya kita tidak boleh mengutamakan memperindah, memperhias. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh kita memperindah ataupun memelihara jasmani. Boleh. Tapi tak boleh seperti berlebihan ataupun seolah-olah kita hanya mempedulikan itu saja dan rohani kita abaikan. Seolah-olah itu yang paling utama, ya, mengenai keindahan jasmani kita. Di sini dikatakan lahiriah, yang perhiasan lahiriah itu hanyalah sementara, akan binasa. Pada waktunya kita pun meninggal, sudah selesai. Ya. Tetapi kalau perhiasan yang dimaksud di sini adalah manusia batinia yang tersembunyi, yaitu adalah rohani kita. Itu adalah sifatnya kekal. Kalau kita hidup sungguh-sungguh, ya mengutamakan rohani kita. Kita dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, dalam sikap kita pada suami, kita tunjukkan, ya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari di luar, dalam beribadah, dikatakan itu adalah perhiasan yang sifatnya tidak binasa. Ya. Karena nanti setelah meninggalkan dunia ini, maka kita akan masuk ke surga. Maka ada upah bagi orang-orang yang dimana sungguh-sungguh hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sifatnya adalah tidak binasa. Dikatakan di sini perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Ya. Sikap yang dimana dalam keluarga dia lemah lembut. Ya, lemah lembut. Maksudnya apa? Tidak kasar kepada suaminya. Banyak perempuan sekarang kasar sekali sama suaminya. Ya, dia mau pukul lah, dia mau tinju lah, ya. Ataupun terhadap anak-anaknya ataupun terhadap keluarganya yang lain, terhadap orang lain. Wah, dia begitu semangat untuk berselisih, untuk berantem. Tidak. Jangan kita lakukan seperti demikian. Dikatakan di sini lemah lembut. Ya, bukan berarti kita lebay badan kita buat lemah lembut, bukan. Tapi bagaimana sikap kita? Ramah, sopan, ya. Dan di sini dikatakan tentram, ada damai, ya. Orang yang suka damai, tenang, tidak suka perselisihan, tidak suka keributan. Jadi ramah, sopan, ya. Tidak suka keributan, dia mau damai, dia selalu mau tenang. Ya. Terhadap suaminya, dia benar-benar tunjukkan sikap hormatnya kepada suaminya. Kalaupun ada sesuatu yang menurut dia tidak benar, tidak sesuai dalam hatinya, dia akan sampaikan dengan baik-baik. Bukan langsung dengan marah-marah lalu ancam, bukan. Ya. Jadi di sini dikatakan lemah lembut dan tentram. Ya. Dan di sini dikatakan perbuatan ini atau perhiasan ini, ya, sangat berharga di mata Allah. Inilah yang Tuhan inginkan, ya, kepada para istri. Punya perhiasan batinia yang tersembunyi, yaitu lemah lembut dan tentram. Dia bersikap ramah, sopan, menghormati suaminya, tidak suka ribut, dia suka damai dan tenang. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki kepada para istri. Inilah yang paling utama yang harus ditonjolkan, yang harus dicari oleh para istri. Jangan mengutamakan hanya jasmani kita saja, ataupun membuat jasmani kita itu seperti menghias dia berlebih-lebihan. Memakai emas yang begitu banyak supaya jasmani kita kelihatan cantik, tapi rohani kita tidak pedulikan. Nah, kita harus tahu bahwa segala perhiasan jasmani kita itu hanya sementara, tapi perhiasan, ya, batin manusia batinnya yang tersembunyi itu rohani, itu adalah sifatnya kekal. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh
para istri ya punya sikap yang lemah lembut ya. Lemah lembut. Karena memang istri diciptakan bukan untuk untuk tandingan melawan suami, bukan. Ya, sebagai penolong, sebagai pendamping, maka dia harus penolong, dia harus lemah lembut. Ya, bukan kasar, bukan. Ya. Dan dia selalu mau tenang, dia suka yang damai. Ya, dan ada kedamaian di hatinya. Nah, itulah yang sangat berharga di mata Tuhan Allah, atau yang Tuhan kehendaki kepada para istri. Lihat selanjutnya, apa kata firman Tuhan? Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Ya, kalau kita melihat para istri, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan di dalam Alkitab, begitulah mereka berdandan, mengutamakan perhiasan yang manusia batinia yang tersembunyi, yaitu rohani. Ya. Tapi kalau kita melihat perempuan-perempuan jahat di perjanjian lama, ya misalnya, perempuan-perempuan jahat ini pasti hanya mengutamakan adalah jasmaninya saja, memperias supaya orang tertarik, bagaimana menyombongkan diri. Tapi kalau ya perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan, rohaninya yang pertama dia pikirkan. Bukan, sekali lagi, bukan berarti tidak boleh berdandan, boleh berdandan. Tapi jangan berlebihan, jangan sampai kita hanya mengurus ya perhiasan jasmani kita saja, tapi kita tidak peduli terhadap rohani kita. Di sini dikatakan yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Ya, mereka percaya kepada Tuhan Allah. Mereka menerima ya apa yang Tuhan tetapkan, dan mereka tunduk kepada suaminya. Ya. Mereka mau dengar, mau taat, mau menghormati apa yang disampaikan oleh suaminya. Mereka mau memberikan diri dipimpin oleh suaminya. Sekalipun kita sebenarnya lebih pintar secara manusia, kita merasa kita lebih pintar, ataupun kita merasa juga kita bisa melakukan banyak hal, tetap juga istri harus tunduk kepada suami. Ya, itulah ketetapan Tuhan. Harus tunduk kepada suami. Ayat selanjutnya dikatakan, ayatnya yang ke-6, sama seperti Sarah taat kepada Abraham, ya, dan menamai dia tuannya. Nah, di sini firman Tuhan memberikan kita salah satu contoh yang dimana mengutamakan perhiasan manusia batinnya yang tersembunyi, yaitu Sarah. Ya, tahu Sarah, istri Abraham. Nah, Abraham ya adalah bapak orang beriman. Dan di sini dikatakan Sarah dia taat kepada Abraham, dia tunduk kepada Abraham, dia mau dipimpin oleh Abraham. Bahkan dia memanggil Abraham itu sebagai tuannya. Kalau kita membaca Kejadian pasal 18, bagaimana ya Sarah ketika dia mendengarkan suara Tuhan ya yang sedang berbicara kepada Abraham bahwa Sarah akan mengandung, lalu dia kan sempat ketawa kan dalam hati, dia merasa bahwa bagaimana mungkin aku ya bisa tua ya, sedangkan aku bisa mengandung sedangkan aku sudah tua, dan apalagi juga tuanku, dia panggil Abraham ya tuanku ya juga sudah tua ya. Jadi Abraham dia panggil Tuhan, itu berarti dia benar-benar menghormati suaminya. Bukan berarti di sini kita diajarkan kita memanggil suami kita semua tuan-tuan, bukan. Tapi di sini Sarah menunjukkan ya hormatnya, ketundukannya kepada suaminya Abraham. Di sini dikatakan dia taat dan dia menamai Abraham tuan. Artinya apa? Orang yang dia hormati, ya. Dia menganggap Abraham memang pemimpinnya. Bukan dia yang memimpin, tapi Abraham adalah pemimpin, makanya dia panggil Tuhan. Sini dikatakan, ya, dan kamu adalah anak-anaknya. Ya. Para
para istri kalau mengikuti seperti apa yang dikatakan Sarah, maka kalian akan disebut sebagai anak-anak seperti anak-anak Sarah, ya. Orang-orang yang hidup seperti Sarah terhadap suaminya. Ya. Dikatakan, dan kamu adalah anak-anak jika kamu berbuat baik dan tidak takut ancaman. Kalau kamu berbuat baik seperti yang dilakukan Sarah dan tidak takut ancaman, dalam arti apa? Tidak merasa bahwa apa yang dilakukannya ini, walaupun secara manusia, dia mengalah, dia berkorban, tidak masalah, karena memang ya itu adalah ketetapan Tuhan dan ada upah ya dari Tuhan. Jadi tidak takut, tidak khawatir, jangan sampai orang menghina saya, kok kamu istri begitu ya, kamu harus apalah suamimu, ya hajar dia, masa dia saja yang memimpin, kamu juga boleh memimpin. Tidak, saudara-saudara, karena ada upah dari Tuhan. Ya, kalau kita tetap berbuat baik seperti Sarah, kita disebut sebagai anak-anaknya, dan kita akan mendapatkan upah ya sebagai istri, karena istri itu juga ya melayani di dalam rumah tangga, ya melayani, dan ada upah juga kepada Tuhan Allah. Melayani itu bukan hanya di gereja, tapi terhadap suami kita, terhadap anak-anak kita, itu juga istri juga melayani. Ya, bagaimana kita bisa melayani terhadap gereja, terhadap jemaat, kalau keluarga kita saja kita tidak bisa melayani dengan baik? Ya, ada upah. Ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ya, setiap pengorbananmu, setiap perbuatan baikmu, ya, ada upah dari Tuhan, karena itu adalah pelayananmu terhadap keluarga. Nah, perhatikan baik-baik untuk para istri. Jadi tidak sia-sia. Nah, itu berbicara mengenai para istri. Jadi tadi Rasul Petrus mengatakan ya mereka harus tunduk, ya mereka harus menghormati, ya mereka harus lemah lembut, ya tentram, ya, berbuat baik ya terhadap suami. Lalu sekarang firman Tuhan berbicara mengenai para suami. Ya, kalau tadi berbicara mengenai para istri, sekarang para suami. Jadi timbal balik ya. Di sini dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Nah, para suami karena peranannya adalah sebagai pemimpin, kamu jangan bersikap sewenang-wenang seolah-olah bahwa istri itu turun derajatnya, turun kodratnya dari kita. Tidak, kita di hadapan Tuhan sama. Ya, sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Yang membedakan adalah peranannya. Ya, suami adalah sebagai pemimpin yang dipercayakan, yang dipilih, yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka suami ya, jangan bersikap sewenang-wenang. Jangan bersikap sesuka-suka hati kepada istri. Jangan mentang-mentang dia lemah lalu kita suka-suka hati kita saja, kita mau obok-obok dia atau mau apa, mau buat dia bagaimana, kita merasa kita pemimpin. Itu adalah salah. Kalau istri dia harus tunduk, kita juga harus bersikap bijaksana. Artinya apa? Menghormati mereka, ya. Mengasihi mereka, menyayangi mereka. Jangan bersikap sewenang-wenang, bersikap dengan tepat, dengan adil. Itu namanya bijaksana. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Kita sama-sama adalah pewaris kerajaan sorga. Ya. Bukan berarti kita lebih besar, ya, level kita ataupun status kita di sorga daripada istri. Tidak, kita sama. Sama-sama juga pewaris kerajaan sorga dan sama-sama juga ya status kita di hadapan Tuhan. Jadi suami harus menghormati, mengasihi istrinya. Ya. Bukan menekan, bukan menginjak-injak, bukan merasa karena dia pemimpin lalu sesuka hatinya kepada kepada istri. Tidak. Ya harus menghormati mereka. Dan di sini dikatakan ada akibatnya kalau kita tidak mengasihi istri, yaitu supaya doamu jangan terhalang. Kalau para suami suka-suka saja kasar kepada istri, maka
bagaimana Tuhan akan menolong kamu? Bagaimana Tuhan akan mendengarkan doa kamu? Tidak mungkin. Ya. Jadi, apa yang menjadi permohonanmu, apa yang menjadi pergumulanmu, ya, Tuhan tidak akan dengarkan karena kamu pun sendiri, kamu menindas ya istrimu yang harusnya kamu kasih. Bagaimana Tuhan akan mengasihi kamu sedangkan kamu tidak mengasihi istrimu? Ya. Jadi, saudara-saudara, untuk para suami juga, mari kita bersikap dengan baik kepada istri kita. Tentunya kita tidak ada yang sempurna. Kita semuanya masih belajar. Tapi mari kita berusaha ya, dengan kesadaran atas firman Tuhan ini, kita berdoa dan berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita melakukan apa yang disampaikan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7, maka terciptalah suatu ya keharmonisan, kedamaian, ya sukacita di dalam Tuhan. Ya, bukan berarti tidak akan ada masalah. Walaupun ada masalah, tapi bisa dilewati dengan baik. Ya. Jadi itulah firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini mengenai hidup bersama suami istri. Bagaimana sikap istri kepada suami harus hormat, harus tunduk, dan bagaimana sikap suami kepada istri harus ya hidup bijaksana, bertindak bijaksana, menghormati, mengasihi, menyayangi mereka. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami dalam keluarga bisa taat firman Tuhan sebagai para istri untuk menghormati dan tunduk kepada suami, dan kami bisa juga suami menghormati, menyayangi istri kami. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu di dalam rumah tangga, Engkau yang selalu memimpin dan menolong kami supaya kami bisa melakukan perintah Tuhan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan malam ini kita belum bisa nyanyi. Nanti kita lihat besok. Dan juga masih ada sedikit ya masalah untuk live ini. Kita akan terus perbaiki. Karena memang fasilitas kita terbatas ya. Nah, tidak masalah, kita cari yang terbaik ya, seiring jalan kita perbaiki. Nah, besok kita akan lanjutkan belajar firman Tuhan ya dari 1 Petrus ya pasal 3 ayat yang ke-8 dan selanjutnya ya. Jadi mari kita terus datang ya Selasa sampai Jumat jam 9:30 malam. Dan kita ajak teman-teman untuk terus belajar firman Tuhan dari kitab 1 Petrus ini. Itu saja, dan bagi saudara-saudara yang ingin mendengarkan firman Tuhan lain atau pengajaran firman Tuhan lain, silakan masuk ke YouTube ya, channel YouTube, bisa lihat di tulisan yang berjalan ya, Janselis Mendaki ya, di situ ada banyak video yang sudah saya upload. Nah, itu saja, dan selamat malam, sampai ketemu besok malam jam 9:30 malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.